Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membacakan atau mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Tapi secara singkat saja karena akan lebih dalamnya saat kita membahas latihan soalnya ya. Sekaligus kalian mengoreksi jawaban yang telah kalian jawab di latihan soal yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai dari peluang suatu kejadian. Di sini ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu pengertiannya bisa dilihat dari rumusnya. Itu adalah banyak kejadian per banyak percobaannya. Ya, nah biasanya banyak kejadian itu adalah ada di soalnya, dia minta kejadiannya seperti apa. Di sini ada contohnya, jadi seseorang dia melempar sebanyak 30 kali sekeping uang logam. Peluang munculnya sisi gambar sebanyak 13 kali adalah, ya udah banyaknya kan ada 13 kali, dia melakukan percobaannya 30 kali, berarti frekuensi relatifnya adalah 13 per 30. Seperti itu ya. Lalu berikutnya rumus umum peluang itu adalah peluang sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Oke, di sini ada lebih singkatnya. Mohon maaf ini banyak tip X-nya ya. Contoh, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Nah, lihat ruang sampelnya itu pasti angka 1 sampai dengan 6. Lalu peluang muncul mata dadu bermata genap. Nah, dituliskan kejadiannya adalah A misalnya. Boleh huruf apa aja. 2, 4, 6 itu kan genap. Berarti dadunya ada dadu bermata genap itu ada 3. Nah, terus ruang sampelnya ada 6. Jadi peluangnya sama dengan NA per NS 3 per 6. Nah, ini boleh disederhanakan dan harus disederhanakan. Tapi tergantung pilihan ganda. Ketika pilihan gandanya masih 3 per 6, pilih. Tapi kalau tidak, berarti harus disederhanakan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini ada nilai peluang. Jadi intinya nilai peluang ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi boleh 0, boleh 1. Artinya kalau 0 itu mustahil, kalau 1 itu pasti. Ya. Lalu berikutnya di sini ada contoh ketika dia kalimatnya roda motor terdiri atas 2 buah. Berarti peluangnya adalah 1, artinya pasti. Ya. Beda lagi masalahnya kalau motornya motor yang Tosa itu, motor yang ada baknya itu beda lagi ya, motor pada umumnya aja. Oke, bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 3. Salah ya, berarti peluangnya 0, jadi mustahil. Lalu ayah memiliki 2 kaki, itu berarti betul atau pasti nilainya peluangnya 1. Seperti itu. Nah, di sini ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu ciri-ciri soalnya dia dilempar sekian kali gitu. Caranya sama, dicarikan peluang dulu, baru dikali berapa banyak dia melakukan percobaan itu. Di sini peluangnya telah ditemukan adalah 1 per 6, maka frekuensi harapannya adalah 1 per 6 dikali berapa kali dia melempar, yaitu 600 kali. Maka 600 dibagi 6 itu adalah 100 kali. Jadi, jika seseorang itu melempar 600 kali satu buah dadu, untuk munculnya angka 3 itu akan muncul sebanyak 100 kali. Makanya dia dibilang frekuensi harapan dari munculnya angka 3 pada pelemparan satu dadu. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita akan bahas latihan soal yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini adalah latihan soal yang ada 7 nomor ya. Kita bahas satu persatu dan seperti biasa kalian mengoreksi. Nah, di sini koreksinya bukan semata-mata hanya mengoreksi biasa saja, tapi untuk pemahaman materi kalian juga ya. Di sini untuk mempersingkat waktu, Ibu tuliskan dulu diketahuinya. Nah, di nomor 1 ini jadi ada pelemparan sekeping uang logam sebanyak 50 kali. Di sini Ibu tuliskan banyak pelemparan 50 kali, lalu munculnya angka sisi angka atau A itu sebanyak 15 kali. Maka tentukan munculnya A sebanyak 15 kali. Itu berarti kita menggunakan frekuensi relatif ya. Di sini Ibu tuliskan FR aja nggak apa-apa ya.
FR berarti banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Boleh langsung juga, banyaknya kejadian 15, munculnya A per 50. Oke. Nah, kalau sampai sini aja boleh, tapi nilainya hanya 5. Karena harus disederhanakan. Sederhanakan dibagi 5 jadi 3 per 10. Kalau sampai sini nilainya 10, seperti itu. Ya, jadi ketika soalnya esai harus disederhanakan kecuali pilihan ganda yang telah ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, nah bersama. Nah, di sini untuk nomor 2, di sini soalnya sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Oke, di sini sudah ibu tuliskan dadu dilempar sekali, peluang muncul dadu prima. S-nya 1 sampai 6 ya. Dadu itu berarti NS-nya jumlahnya ada 6, betul. A, dadu prima itu berarti angkanya, bilangan prima itu angka yang hanya bisa dibagi oleh bilangan dia sendiri kecuali 1. Berarti 2, 3, 5. Ada 3, maka peluangnya enak peren NS berarti 3 per 6. Sama seperti ini kalau hasilnya sampai sini aja nilainya 5, tapi kalau jangan 5 deh, 7 aja, 8 deh, 8 ya. Kalau sampai sini aja 8, kalau misalnya dia disederhanakan nilainya 1/2, seperti itu, nilainya 10. Ini nilainya 5. Ini sampai sini juga nilainya 5. Kalau tidak ada, berarti poinnya berkurang atau tidak dapat poin itu. Kenapa harus ditulis? Karena harus jelas 3 itu dari mana. Ibu saya hanya nulis ininya aja, nanya 3, ininya nggak ada, berarti nilainya 2,5. Masing-masing 2,5 ya. Jujur silahkan. Sekarang nomor 3. Nomor 3 di sini ada 2 buah mata uang logam dilempar bersamaan. Ya, yang diminta adalah peluang munculnya kedua mata dadu. Oh, mohon maaf, di sini soalnya mata uang logam, tapi yang ditanyakan mata uang. Oh iya benar ya. Oke, betul-betul. Mata uang bersisi sama. Bersisi sama berarti AA dan GG. Ya. Berarti NS-nya 4, NA-nya 2 ya. Ini juga sama nilainya 5, ini juga sama nilainya 5. Kalau kamu cuma nulis ini aja nilainya 2,5, 2,5 ya. Peluangnya adalah berarti 2/4. Hasilnya adalah 1/2. Kalau benar nilainya 10, kalau salah nilainya 5 ya untuk ini ya. Kalau belum disederhanakan nilainya 8. Sama seperti tadi juga ya, kalau salah nilainya 5 aja. Oke, sekarang nomor 4. Ya, nomor 4 ini 2 buah dadu dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. Kalau ada soal berjumlah, berarti kamu bikin tabel jumlah aja. Tapi ini nggak terlalu penting sih, tapi untuk memudahkan. Di sini jumlah, ibu buat tabel jumlah. Jadi sederhana aja, tabel jumlah dipakai ketika soalnya dia minta jumlah kedua mata uang logam. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dadu 1, dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kan jumlah, dijumlahkan berarti 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 dan seterusnya, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Oke, di sini sudah lengkap. Mohon maaf tulisannya agak berantakan ya, atau memang berantakan. Jadi ketika dia minta jumlah, kamu bisa pakai tabel ini ya. Jadi mulai dari 2 sampai dengan 12, 6, 6. Jadi 36 ya. Nah, di sini yang A itu dia minta berjumlah 8 ya udah. 1 2 3 4 5 ya udah. Peluangnya adalah 5/36 selesai, karena tidak bisa sederhanakan lagi, kasih nilai 10. Kalau salah kasih nilai 5. Tidak perlu dituliskan A-nya apa aja, nggak apa-apa kalau soalnya seperti ini. Lanjut, yang B dia mata dadu kembar. Nah, mata dadu kembar mau nggak mau harus dituliskan ya. Atau supaya sama dengan nomor 1, untuk sama dengan nomor 4, nggak apa-apa deh, nggak usah dituliskan juga, cuman ini ibu untuk jelaskan aja, jadi tidak ada poin untuk ini ya. Nah, peluangnya adalah lihat ketika dadunya kembar atau bersisi sama ya udah berarti dadu satunya 1, dadu duanya 2 gitu kan ya, 1 1 2 2. Kalau misalnya kita lagi main
kalau zaman dulu tuh monopoli itu bisa langsung start kalau misalnya dadunya sama. Seperti itu ya. Oke, peluangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Peluangnya sama dengan 6 per semuanya ada 36. Berarti ini sederhanakan bagi 6, 1 per 6. Nah, ketika sampai sini nilainya 10. Kalau salah nilainya 5. Kalau hanya sampai sini nilainya 8 karena belum sederhana. Seperti itu yang 4B. Sekarang 4C. 4C soalnya dia minta dadu lebih dari 10. Dadu lebih dari 10 itu berarti 11, 12, 11 dan 12 ya, ada berapa? 1, 2, 3, 3. Berarti peluangnya adalah 3 per 36. Maka dibagi 3, 1 per 12 selesai. Seperti itu. Penilaian juga sama 10. Kalau salah nilainya 5, kalau misalnya belum disederhanakan nilainya 8. Oke, di sini untuk nomor 5, Ibu skip dulu ya karena ini penjelasannya harus detail, terperinci karena dia mengenai seperangkat kartu bridge atau remi. Ya, ini belum dinilai ya. Sekarang kita masuk ke nomor 6 dulu. Tentukan peluang dari kejadian berikut. Oke, langsung di sini aja. Kamu menuliskannya halus sesuai ya. Burung merpati jantan bertelur. Lihat, kuncinya jantan bertelur, nggak mungkin ya, karena yang bertelur itu pasti betina, maka peluangnya 0, mustahil ya. Lihat, ini jawabannya 10, tapi kalau misalnya hanya sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 1 gitu, berarti nilainya 7. Oke, tapi kalau lengkap peluang sama dengan nilainya 10. Kenapa? Karena 0 itu apa, 1 itu apa, jadi harus jelas. Oke, lalu matahari terbit di pagi hari, betul? Betul, berarti peluang sama dengan 1. Jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Misal, 2 tambah 2, 4 genap. 204 ditambah 204, 408 genap juga ya kan, artinya dia benar atau peluangnya 1, seperti itu. Lanjut ya, sekarang yang D, munculnya mata dadu 7 pada pelemparan sebuah dadu. Oh, ini satu soal, mohon maaf. Jadi pelemparan satu dadu tapi dia muncul angka dadu 7, nggak mungkin ya, berarti peluangnya sama dengan 0. Seperti tadi penilaiannya. Lalu air tanah terasa asin, peluangnya 0 ya, karena secara umum air tanah itu tidak asin. Beda lagi ketika air tanahnya itu ada di misalnya di pulau atau di pesisir dan lain-lain, itu beda ya. Secara umum aja. Itu silahkan dinilai. Lalu berikutnya nomor 7 terakhir. Oke, nomor 7 ini ada sebuah dadu dilemparkan sebanyak 150 kali, itu sebagai N-nya ya. Lalu frekuensi harapan dadu ganjil itu adalah, oke, kita tuliskan dulu. Kita tuliskan S-nya dulu, mohon maaf. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu NS-nya, ini penting ya, karena ini untuk mengetahui kamu dapatnya dari mana. Mohon maaf, NS tidak pakai kurung kurawal, NS-nya 6. Lalu berikutnya A-nya itu adalah muncul dadu ganjil. Artinya ganjil berapa aja? 1 ya, 3, 5. Sip, berarti NA-nya sama dengan ada berapa? 3. Maka kita tentukan dulu peluangnya. Peluangnya sama dengan N per NS 3 per 6 sama dengan 1 per 2 disederhanakan ya. Lalu berikutnya F har. Ini harus ditentukan dulu. Nah, F har-nya adalah peluang dikali N. Peluangnya adalah tadi 1 per 2 dikali N-nya. Ada berapa banyak percobaan? 150 kali. Maka 150 dibagi 2 hasilnya adalah 75 kali. Nah, seperti itu. Jadi frekuensi harapan dalam pada munculnya bilangan ganjil
pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 150 kali adalah sebanyak 75 kali. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lakukan perhitungan nilai. Mohon maaf sebelumnya diberi poin dulu untuk nomor 7. Silahkan S-nya ini sepaket ya, S dengan NS 5. Kalau misalnya kamu cuman nentuin NS-nya aja atau S-nya aja berarti nilainya 2,5 ya. Ini juga sama 5. Lalu peluang nilainya 10, kalau belum sederhana 8, kalau cuman sampai sini 8, tapi kalau misalnya salah nilainya 5. Lalu berikutnya frekuensi harapan nilainya 10, kalau salah 5 dimanapun kesalahannya. Ya, dan harus pakai kali. Ketika kamu tidak ada kalinya nilainya 8 aja. Jujur ya, silakan tes kejujuran kalian sendiri. Oke. Silakan hitung benarnya atau totalnya dikalikan 10 bagi 11. Lalu hasilnya silakan kalian bulatkan dan seperti biasa tuliskan di kelas Edmodo Matematika kelas 12 dengan menuliskan nama lengkap. Lalu di bawah kelasnya misalnya Gevita Rahmawati, di bawahnya 12 di enter ya 12 analis kesehatan, di bawahnya nilainya. Lalu sertakan foto dari jawaban yang sudah kalian koreksi beserta nilainya ya. Lalu nanti kalau misalnya kamu fotonya lebih dari 1 silahkan dibuat PDF, jadi tidak berulang kali belajar dari sebelumnya. Terus pastikan file itu PDF agar ibu bisa membaca dan tidak bisa dirubah-rubah. Dan apa lagi ya? Mungkin itu saja. Demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan lebih baik ke depannya lagi. Oke, terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.